Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang kami muliakan, pada kesempatan yang mulia kali ini, marilah kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan waktu-waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, di tengah kondisi yang sangat berat, kondisi musibah COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung. Mudah-mudahan kita yang berada di rumah selalu menjaga diri kita dan keluarga kita dari tersebarnya virus tersebut, dan kita manfaatkan waktu-waktu baik ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah qudwah hasanah kita, suri tauladan kita. Begitu juga kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan semua generasi umat Islam yang masih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu atau kesempatan yang singkat kali ini, saya ingin menyampaikan tentang ma'rifah maqdisiyah, pengetahuan tentang Al-Aqsa, yang ini sangat penting sehingga umat Islam, diri kita dan semuanya mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap Masjid Al-Aqsa yang saat ini masih dikuasai dan di bawah kendali Zionis Israel, dan bahkan saudara-saudara kita sulit untuk memasuki Masjid Al-Aqsa itu. Nah, Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid yang terbesar yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian yang terakhir adalah Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa ini adalah masjid yang sangat sakral, masjid yang sangat disucikan umat Islam. Bahkan para anbiya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menjaga masjid itu dengan baik. Masjid yang terletak atau di dalam tembok kota tua Yerusalem ini banyak menerima kunjungan setiap tahunnya. Bahkan ketika puasa seperti ini, Masjid Al-Aqsa, kaum muslimin di sana berusaha untuk memasukinya. Bahkan di waktu subuh atau di waktu fajar, atau yang mereka kenal dengan Fajrul Azim, mereka bisa berbondong-bondong dan melakukan sholat di dalamnya sampai puluhan ribu jamaah. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendatanginya dan sujud di dalamnya, sehingga Allah memberikan keutamaan kepada kita. Perlu saudara-saudara ketahui, jadi Masjid Al-Aqsa atau Al-Aqsa itu adalah nama yang disematkan pada masjid ini yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada masjid ini. Jadi nama ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan secara langsung. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, dan sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah di sini menyebutkan Masjidil Haram, juga tidak lupa menyebutkan kata Masjid Al-Aqsa.
Ini artinya kalau kita lihat bahwasanya ini adalah dua masjid yang sangat mulia, yang Allah ingin hubungkan keduanya sama-sama mulia. Sehingga kita kaum muslimin juga harus mempunyai perhatian yang besar terhadap dua masjid ini. Apa kondisi yang terjadi saat ini di Al-Aqsa? Kita harus tahu sebagaimana kita berbondong-bondong mendekati Masjidil Haram untuk melakukan umroh dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari segi bahasa, Al-Aqsa itu berasal dari kata Aqsa, yaitu yang sangat jauh. Karena apa? Masjidil Aqsa adalah masjid yang sangat jauh jaraknya dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Ini yang dikatakan oleh beberapa ulama. Namun kalau kita lihat secara umum, jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1.500 km. Mungkin kalau kita memakai jalur darat, kendaraan atau pesawat, itu nggak sampai 40 hari, nggak sampai 30 hari. Namun di zaman dulu, ketika orang ingin melakukan perjalanan atau safar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu membutuhkan waktu kurang lebih 40 hari dengan menunggang kuda maupun menaiki unta. Ini kalau kita lihat adalah waktu yang sangat lama, waktu yang membutuhkan tenaga yang kuat dan super ekstra untuk bisa sampai ke dua masjid itu. Namun kita ada salah satu ulama, Dr. Amir Khalid. Beliau ulama yang berasal dari Mesir, yang beliau saat ini berdakwah di Inggris. Beliau menambahkan kenapa dinamakan Masjidil Aqsa. Dikatakan Masjidil Aqsa adalah karena terjauh, karena ibadahnya di dalamnya mendapatkan atau menjauhkan dari kotoran dan dosa. Sehingga ketika kaum muslimin mendatangi Al-Aqsa, itu Allah berikan keutamaan, Allah ampuni dosa-dosanya. Maka sejalan dengan Al-Aqsa dengan makna secara bahasa, Al-Aqsa juga bisa sejalan dengan makna secara umum. Nah, kalau kita lihat Masjidil Aqsa, itu juga Allah berikan keutamaan. Kalau di Masjidil Haram, orang yang sholat di dalamnya mendapatkan pahala sampai 100.000 daripada masjid-masjid yang lain. Begitu juga Masjid Nabawi mempunyai keutamaannya. Namun Masjidil Aqsa ini dalam beberapa hadis ini juga memiliki keutamaan atau kelebihan daripada masjid-masjid yang lainnya. Di antaranya disebutkan dalam hadis Maimunah, ada 1.000 kali lipat dari masjid yang lain. Atau ada hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari juga disebutkan 500 kali lipat daripada masjid yang lain. Ada yang mengatakan bahwasanya orang yang beribadah atau sholat di dalamnya mendapatkan 250 kali lipat daripada masjid yang lainnya. Namun jumlah ini semuanya yang berbeda, tidaklah berselisih atau bertentangan dengan maksud yang di dalamnya. Artinya apa? Ini adalah menunjukkan bahwasanya Masjidil Aqsa ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya Nabi SAW juga menyuruh kepada umat Islam, kepada kita, untuk melakukan perjalanan ke 3 masjid. Apa kata beliau? La tushaddu rihala illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Pertama, Nabi menyuruh kita untuk melakukan perjalanan ke Masjidil Haram. Yang kedua adalah ke Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah ke Masjidil Aqsa. Ini adalah makna secara umum, secara bahasa tentang Al-Aqsa itu sendiri. Kaum muslimin yang kami muliakan, insyaallah kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Dan pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat musibah yang menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan kepada saudara kita di Palestina. Allah ringankan bebannya, Allah buka halangan-halangan yang ada di sana, dan kita semuanya bisa melalui Ramadan ini dengan etikat, dengan
ketakwaan yang akan kita dapat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.